Bayangkan ini, kamu terjebak macet di Jakarta, Bandung, atau Surabaya, tapi kamu duduk di mobil yang bukan cuma terlihat mewah, tapi juga hemat biaya, irit bahan bakar, dan cerdas untuk dipakai setiap hari. Itulah 2026 ZEEK RX-9. Mobil ini lagi ramai dibicarakan karena teknologinya, tenaganya, dan penghematannya. Tapi pertanyaannya, apakah mobil ini benar-benar cocok untuk kondisi jalan dan lalu lintas Indonesia? Tonton sampai habis, karena saya akan jelaskan semuanya dengan cara yang simpel dan mudah dipahami. Hal pertama yang pasti ingin kamu tahu adalah harga. Di Indonesia, ZEEK RX-9 diperkirakan masuk dengan harga sekitar 1,5 miliar rupiah sampai 2,2 miliar rupiah, tergantung varian dan pajak. Di Jepang, harganya kira-kira di kisaran 8 yen sampai 11 juta yen, atau setara 65.000 dolar Amerika Serikat sampai 85.000. Untuk Amerika Serikat dan beberapa negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia, harganya berada di kisaran 66.000 dolar Amerika Serikat sampai 86.000, belum termasuk pajak lokal. Memang tidak murah, tapi kalau melihat apa yang ditawarkan, harganya mulai terasa masuk akal. Sekarang kita bahas inti dari mobil ini. ZEEK RX-9 adalah SUV hybrid plug-in, artinya mobil ini menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik dan baterai besar. Kamu bisa pakai mode listrik penuh untuk penggunaan harian di kota, dan mesin bensin akan membantu saat baterai habis atau saat perjalanan jauh. Kapasitas baterainya cukup besar, sekitar 55-70 kWh, jadi jarak tempuh listriknya cukup untuk kebutuhan harian seperti berangkat kerja, antar anak sekolah, dan belanja tanpa pakai bensin sama sekali. Soal performa, ini bukan SUV keluarga yang lambat. Untuk varian tertentu, tenaga gabungannya bisa mencapai 600-800 tenaga kuda. Akselerasi 0-100 km per jam bisa di sekitar 3 detik lebih, yang artinya mobil ini terasa sangat cepat dan responsif. Tapi yang lebih penting untuk Indonesia, tenaga ini membuat mobil nyaman saat menyalip, masuk tol, atau melewati jalan luar kota tanpa terasa berat. Di pemakaian sehari-hari, terutama di lalu lintas macet, ZEEK RX-9 sangat terasa keunggulannya. Saat stop and go di Jakarta, mobil ini bisa berjalan dengan tenaga listrik saja. Artinya, tidak ada bensin yang terpakai saat macet, dan itu langsung terasa di pengeluaran bulanan. Begitu keluar kota atau masuk tol Trans Jawa, mesin bensin bekerja dengan halus tanpa hentakan. Sekarang kita bicara soal konsumsi bahan bakar dan penghematan. Karena ini hybrid plug-in, pemakaian bensin bisa sangat rendah untuk penggunaan dalam kota. Kalau rutin di-charge di rumah, banyak pemilik yang hampir tidak mengisi bensin selama beberapa hari. Ini jelas lebih hemat dibanding SUV bensin konvensional yang boros di kemacetan. Untuk biaya perawatan, mobil hibrid dan listrik umumnya lebih murah dibanding mobil bensin biasa. Mesin tidak selalu bekerja, jadi oli, komponen mesin, dan rem lebih awet. Sistem pengereman regeneratif juga membantu mengurangi kausan kampas rem. Memang biaya servis di awal mungkin terasa premium, tapi dalam jangka panjang, biaya perawatan bisa lebih rendah. Bagaimana dengan asuransi? Karena nilai mobilnya tinggi, premi asuransi tentu tidak murah. Tapi sekarang banyak perusahaan asuransi di Indonesia yang sudah punya paket khusus untuk mobil hibrid dan listrik. Selain itu, fitur keselamatan modern di ZEEK RX-9 juga membantu menjaga premi tetap masuk akal. Soal ketersediaan suku cadang, ini pertanyaan penting. ZEEK R memang masih baru di Indonesia, jadi jaringannya belum seluas merek Jepang. Tapi ZEEK R berada di bawah grup besar Geely, dan jaringan di Asia Tenggara terus berkembang. Dalam beberapa tahun ke depan, pusat servis dan distribusi suku cadang diperkirakan akan semakin banyak. Sekarang kita bandingkan sedikit dengan kompetitor yang juga mulai populer di Indonesia, yaitu XPeng X9. XPeng X9 adalah mobil listrik murni dengan jarak tempuh panjang dan harga yang cukup kompetitif. Tapi perbedaannya, ZEEK RX-9 punya sistem hibrid, yang berarti kamu tidak sepenuhnya bergantung pada charging station. Untuk Indonesia, ini penting, terutama kalau sering bepergian keluar kota atau daerah yang infrastrukturnya belum lengkap. Jadi, kenapa ZEEK RX-9 cocok untuk Indonesia? Pertama,
Kondisi lalu lintas kita padat, dan mobil hibrid sangat unggul di situ. Kedua, jarak antar kota cukup jauh, dan hibrid memberi rasa aman tanpa khawatir kehabisan baterai. Ketiga, mobil ini menawarkan kenyamanan, ruang luas, dan teknologi yang cocok untuk keluarga maupun profesional. Dalam penggunaan nyata, ZEEK RX-9 terasa seperti mobil masa depan yang sudah siap dipakai hari ini. Kamu bisa irit di kota, tetap bertenaga di tol, dan nyaman untuk perjalanan jauh. Pengeluaran bensin lebih kecil, perawatan lebih ringan, dan pengalaman berkendara terasa premium. Tentu ada kekurangannya, harga awal cukup tinggi, dan jaringan servis masih berkembang. Tapi kalau kamu mencari SUV modern yang hemat, kuat, dan siap untuk masa depan, ZEEK RX-9 adalah pilihan yang sangat menarik. Nilai jual kembali juga patut dipertimbangkan. Mobil hibrid dan listrik semakin diminati di Indonesia. Dengan teknologi dan performa yang ditawarkan, Resale Value ZEEK RX-9 berpotensi tetap kuat dibanding SUV bensin konvensional. Jadi, mau kamu berkendara di pusat kota, menghadapi macet harian, atau melaju di jalan tol menuju luar kota, 2026 ZEEK RX-9 menawarkan keseimbangan antara efisiensi, performa, dan kenyamanan yang pas untuk Indonesia. Kalau kamu suka review seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis di komentar mobil apa yang ingin kamu lihat selanjutnya, dan subscribe dengan notifikasi aktif, karena masih banyak review mobil terbaik untuk pasar Indonesia yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya.